Assalamualaikum sahabat Jurihan, apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Amin Allahumma amin. Kita lanjut lagi, pada bab sebelumnya, Nisa dikejutkan dengan kehadiran sosok yang bernama Hazlan Rosidi. Siapa sebenarnya Hazlan Rosidi itu? Mengapa Nisa begitu terkejut? Baiklah, mari kita simak sama-sama. Niat hati ingin memberi kejutan pada sahabatnya, tapi ternyata malah dirinya sendiri yang terkejut saat Hafiz mengenalkan sahabatnya kepada Nisa dan Ane. Bagaimana tidak, orang yang dikenalkan Hafiz, adalah orang yang sangat dikenal oleh Nisa. Bahkan orang itulah yang telah membuat Nisa menggerutu, ngomel nggak jelas ketika pulang dari kantornya. Kenapa sih dia harus ada di sini? Dan bagaimana dia bisa bersama dengan Mas Hafiz? Gumam Nisa dalam hati sambil menyumutkan mulutnya. Dialah Hazlan Rosidi, atau yang biasa dikenal dengan panggilan Fatli, namun Hafiz tetap memanggilnya Hazlan. Fatli adalah seorang pria muda berwajah manis, yang saat ini berusia 27 tahun. Dia adalah atasan di tempat Nisa bekerja. Pria berkulit sawo matang itu, sudah mengetahui jika Nisa dan Ane adalah sahabatan. Kini, mereka duduk berempat dalam satu meja. Fatli terus saja tersenyum melihat ekspresi wajah Nisa yang masih saja cemberut. Fatli tahu benar kenapa Nisa bersikap demikian. Mungkin karena perlakuan Fatli ke Nisa saat bekerja tadi. Masih mau cemberut juga? Sayang loh skincare yang sudah dibeli untuk perawatan jadi sia-sia, sindir Fatli pelan. Nisa pun semakin membulatkan matanya. Kebetulan saat ini Nisa duduk di sebelah Fatli, sedangkan Ane duduk di sebelah Hafiz. Kenapa sih, Bapak bisa ikutan ke sini? Tanya Nisa ketus. Sambil tersenyum manis, Fatli menjawab, aku kesini buat nemenin sahabatku, ngopi. Kamu tuh, yang ngapain kesini? Nisa merasa kesal dengan ucapan Fatli. Gak usah sok akrab deh, pakai aku kamu, protes Nisa yang bermain dengan kata hatinya. Ane tersenyum geli melihat perubahan sikap Nisa, yang sebelumnya sangat bersemangat sekali untuk menggoda dirinya. Kini, setelah bertemu dengan Fatli, yang notabene adalah atasannya, Nisa seperti kerupuk yang disiram air. Nisa, tadi begitu bersemangatnya kamu menggodaku. Sekarang giliran ketemu Fatli, melempem kayak kerupuk, ejek Ane dalam hatinya sambil tersenyum miring. Ternyata Hafiz memperhatikan Ane yang tak henti-hentinya mengulas senyum. Senyum yang terukir tanpa paksaan, alami. Membuat hati Hafiz semakin bergetar, sungguh pemandangan yang sangat indah. Tidak sia-sia dia keluar malam ini. Fatli melihat sahabatnya sangat terpesona dengan keindahan malam ini. Ane langsung melesatkan matanya pada pria di sebelahnya, yang tak henti-hentinya memandangi wajah Ane. Ane mulai kelasak kelisik, detak jantungnya kembali tidak normal. Wajahnya sudah menyemburkan guratan-guratan kemerahan. Kini, gantian Nisa yang tersenyum, melihat Ane berusaha menyembunyikan rasa canggungnya. Oh, iya, sampai lupa, kalau kita belum pesan makanan. Kamu mau makan apa nih? Tanya Hafiz pada Ane. Jadi Ane aja nih yang ditawarin, rajuk Nisa sambil melayangkan pandangannya ke arah lain. Ya sudah, aku saja yang nawarin kamu ya, sambar Fatli sebelum Hafiz menjawab. Nisa langsung melengos, merasa kurang senang. Disebabkan, dia dibuat repot oleh Fatli saat di kantor. Kamu masih marah sama aku? Tanya Fatli yang sebenarnya bisa membaca sikap Nisa sejak ia menyuruh Nisa berkali-kali merevisi pekerjaannya. Nisa hanya diam sambil manyun. Ya sudah, kalau kamu masih marah. Tapi jujur aku minta maaf sama kamu, ucap Fatli tulus. Nisa terkejut, manik matanya membulat sempurna. Bagaimana bisa, atasannya mengucapkan maaf di depan orang lain? Kenapa? Kamu nggak percaya? Tanya Fatli. Sementara Hafiz dan Ane hanya memilih menjadi penonton bagi mereka.
Nisa masih terdiam, dia tidak dapat berkata-kata lagi. Tidak tahu harus menjawab apa. Fadli sengaja membuat Nisa merevisi laporannya berkali-kali, padahal, memang tidak ada yang salah. Hanya saja, wajah Nisa semakin menarik di mata Fadli, saat dia sedang marah. Fadli secara diam-diam, suka memperhatikan Nisa. Kemudian, Fadli mengeluarkan box kecil berwarna coklat, yang berisi beberapa pasang karet karakter untuk menguncir rambut. Lalu Fadli memberikannya pada Nisa. Nisa menerima box pemberian Fadli, kemudian membukanya perlahan. Memori Nisa langsung berputar pada kejadian beberapa tahun silam, saat ia ingin memberikannya sebagai hadiah kepada Anne. Sederhana memang, tapi sangat bermakna. Oh, pekik Nisa kesakitan. Maaf, Mbak, saya tidak sengaja, ucap Fadli yang tidak sengaja menabrak Nisa di depan sebuah toko souvenir. Maaf, kalau jalan tuh lihat-lihat dong, pakai mata. Biar nggak membahayakan orang lain, pungkas Nisa geram. Saat itu, Fadli sedang memakai kaos berwarna hijau army dipadukan dengan jeans panjang berwarna hitam, memakai topi berwarna coklat susu dan sepatu kets berwarna putih kombinasi hitam. Karena mereka sama-sama baru berbelanja dari toko souvenir yang sama, dan mengalami tabrakan, membuat tas mereka tertukar. Nisa yang saat itu sambil menggerutu, tidak begitu memperhatikan orang yang telah menabraknya tanpa kesengajaan. Sejak saat itulah, Fadli jatuh cinta pada pandangan pertama, saat pertama kali melihat Nisa. Kemudian dia berjanji pada dirinya sendiri, akan mencari wanita yang telah membawa paperback-nya yang berisi sebuah miniatur Spider-Man untuk tambahan koleksinya. Dan ternyata alam merestuinya, ia kembali bertemu dengan gadis yang dicarinya. Saat itu, Nisa sedang interview di kantornya. Namun, Fadli menunggu waktu yang tepat untuk menanyakannya kembali. Oh, jadi yang menabrak saya beberapa bulan yang lalu itu, Bapak. Fadli tersenyum indah, sambil mengangguk. Nisa semakin merasa malu dengan atasannya, atas sikap yang telah ia tunjukkan. Kini, Nisa tertunduk malu, lidahnya keluh, meski saat ini hatinya ingin sekali bertutur lembut. Namun, mulutnya terkunci. Jadi, gimana? Barang milik saya masih ada, selidik Fadli. Nisa menggeleng pelan merasa bersalah. Fadli adalah sahabat Hafiz sejak ia mondok di sekolah tahfiz yang dikelola abinya. Kini keduanya sudah dewasa dan menjadi orang yang berhasil. Nis, malam ini, di depan Hafiz dan Anne, aku ingin mengatakan sesuatu sama kamu. Nisa terdiam sambil menautkan kedua ujung alisnya. Maukah kamu menjadi bidadari hatiku? Cetus Fadli mengungkapkan perasaannya. Semua orang di meja itu terpelongo, mendengar pengakuan Fadli yang tiba-tiba melamar Nisa untuk menjadi pengisi hatinya. Nisa tak berkutik sedikit pun. Seolah aliran darahnya berhenti mengaliri seluruh tubuhnya. Matanya tak berkedip memandang wajah Fadli yang mengulas senyum manis di bibirnya. Anne merasa senang mendengar lamaran Fadli untuk Nisa. Perlahan Anne menggenggam lembut tangan Nisa yang terasa dingin seperti es. Nisa tersentak, lalu menoleh, melihat Nisa dan Hafiz yang ikut tersenyum bahagia. Ternyata, Fadli selangkah lebih maju ketimbang Hafiz. Kini, detak jantung Nisa seolah sedang kejar-kejaran. Tidak dapat dinetralkan dalam seketika. Ia masih bingung, jawaban apa yang harus dikatakannya. Fadli kembali bertanya pada Nisa dengan pertanyaan yang sama. Maaf sebelumnya Pak, saya tidak dapat memberikan jawabannya sekarang. Baiklah, saya mengerti. Mungkin bagi kamu, semua ini terlalu terburu-buru.
Tapi bagiku tidak, karena aku sangat menantikan momen ini sejak lama. Nisa mengangguk. Sementara Hafiz merasa sedikit kesal dengan Fatli, karena dia telah mencuri malamnya saat ini. Kenapa malah dia yang jadi aktornya malam ini? Yang punya niat tuh aku, Hazlan, gerundel Hafiz dalam monolognya. Wajahnya terlihat sedikit kesal. Kenapa kata-kata indah itu bukan keluar dari mulut kamu, Mas? Harap Ane sambil sesekali mencuri pandang ke wajah Hafiz. Akhirnya, teka-teki itu terjawab sudah. Ternyata Hazlan Rosidi alias Fatli lah yang naksir Nisa. Dan langsung melamar Nisa saat itu juga. Apakah Nisa akan menerima lamaran dari Fatli? Bagaimana dengan Hafiz dan Ane? Apakah Hafiz akan mengikuti jejak Fatli? Tunggu kelanjutannya pada bab 17, di Yuriehan Author Channel. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga atas dukungannya pada channel ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum.